Ikuti apa yang saya ucapkan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dharma. Aku berlindung kepada Dharma. Aku berlindung kepada Arya Sangha. Aku berlindung kepada Arya Sangha. Tiada perlindungan lain bagiku. Tiada perlindungan lain bagiku. Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku. Tiada perlindungan lain bagiku. Dharmalah sesungguhnya pelindungku. Dharmalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku. Tiada perlindungan lain bagiku. Arya Sanghalah sesungguhnya pelindungku. Arya Sanghalah sesungguhnya pelindungku. Semoga dengan kesungguhan pernyataan ini, Semoga dengan kesungguhan pernyataan ini saya memperoleh kesejahteraan. saya memperoleh kesejahteraan. Selamat malam. Namo Sanghyang Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, para pandita, para pasaka, pasika, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Sangga yang sudah mengizinkan saya untuk duduk di tempat ini berbagi atau seri Dhamma dalam perayaan Katina. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, pada malam hari ini ibu bapak semuanya benar-benar sedang melakukan pesta. Pesta apa ibu bapak? Pesta kebajikan, yang mana pada malam hari ini ada yang hadir dari berbagai wihara, ada juga dari organisasi Perma Budi, Bapak Gubernur kita, Pak Lalang, dan para pengurus yayasan dari berbagai wihara juga turut hadir pada malam hari ini. Dan ini benar-benar ya, ibu bapak sedang melakukan pesta. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Dhamma, saya untuk malam hari ini, untuk ibu-ibu ai-ai, mohon maaf kalau mungkin apa yang kami sampaikan pada malam hari ini ya, tidak begitu dipahami karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan ai-ai jangan berharap kalau kami menyampaikan Dhamma menggunakan bahasa Teochew, atau ibu-ibu mengharap supaya bantennya berbicara bahasa Mandarin.
Jadi pada malam hari ini biar netral, maka kami akan menyampaikan dhamma menggunakan bahasa Indonesia. Karena mau menyampaikan pakai Teochew juga nggak bisa, mau bicara Hokkien juga nggak bisa, mau bicara Mandarin juga nggak bisa. Tapi bisa dengar Ibu Bapak. Saya bisa dengar. Setiap Anda berbicara bahasa apapun, saya bisa mendengarnya. Karena telinga saya masih normal. Tapi kalau Ibu Bapak tanya, apakah suruh ngerti? Enggak. Karena kebanyakan ayah-ayahnya berpikir bahwa kita ini biasanya bisa mengerti maksudnya. Karena kalau sering mereka kadang bertanya, suruh bisa dengar? Oh bisa, karena telinga saya masih bagus. Tapi mengerti dan tidaknya itu yang kami tidak paham. Nah, perayaan Katina ini merupakan hari raya yang benar-benar ditunggu oleh umat Buddha. Yang benar-benar ditunggu oleh umat Buddha. Yang mana kebajikan dari melakukan perayaan atau mengikuti perayaan Katina, Ibu Bapak, seseorang yang melakukan kebajikan-kebajikan ini merupakan sumber dari segala kebahagiaan, Ibu Bapak. Orang yang memiliki kebajikan, seseorang yang berbuat kebajikan itu merupakan penyebab dari segala kebahagiaan. Penyebab dari segala kebahagiaan. Maka karena malam hari ini Ibu Bapak melakukan kebajikan, Ibu Bapak melakukan pesta kebajikan, hendaklah pesta kebajikan ini harus dibarengi dengan kebahagiaan. Jangan sampai Ibu Bapak melakukan pesta, ya, kemudian timbul ketidaktenangan, timbul kegelisahan, timbul kekhawatiran. Jangan Ibu Bapak. Karena malam hari ini Anda benar-benar melakukan kebajikan. Dan perayaan Katina itu adalah satu praktek nyata yang bisa langsung dipraktekkan oleh umat Buddha. Dan perlu Ibu Bapak ketahui, apa yang Ibu Bapak lakukan pada malam hari ini, pesta kebajikan yang Ibu Bapak lakukan pada malam hari ini sudah diadakan atau sudah dilakukan ketika Buddha Sakyamuni masih ada. Perayaan Katina yang Ibu Bapak lakukan pada malam hari ini sudah dirayakan ketika Buddha masih hidup, Ibu Bapak. Tapi kalau perayaan Hari Raya Wesak itu diperingati 100 tahun setelah Buddha parinibbana. 100 tahun setelah Buddha parinibbana. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, karena kebajikan ini merupakan sumber kebahagiaan, maka saya berharap kepada Ibu Bapak sekalian, maka lakukanlah kebajikan terus berulang-ulang. Di mana Buddha mengatakan berkah dari kebajikan dan kebahagiaan bukan seseorang memiliki banyak materi, Ibu Bapak. Seperti yang dinyatakan di dalam Manggala Sutta, berkah-berkah utama di situ tidak ada dinyatakan orang akan bahagia, orang akan sejahtera kalau memiliki banyak materi, kalau orang memiliki banyak properti, kalau orang banyak memiliki usaha. Tidak, Ibu Bapak. Tetapi di dalam Manggala Sutta tersebut, Buddha menyatakan mereka
yang mampu menghormati orang yang patut untuk dihormati, mereka yang mampu menyokong sanak keluarga maupun anak keluarganya, sampai mereka yang mendengarkan dhamma itu bisa mencapai pada kebahagiaan sejati. Memang harta materi, Ibu Bapak, bisa memberikan satu kebahagiaan, tetapi berkah dari memiliki harta materi tersebut tidak akan mengantarkan sampai kebahagiaan sejati seperti yang disampaikan di dalam berkah utama tersebut. Nah, maka pada dalam kegiatan Sangga Dana di bulan Katina ini, Ibu Bapak, ketika kita berbicara tentang Sangga Dana, maka seseorang tidak terlepas dari yang namanya memberi, tidak terlepas yang namanya berderma, Ibu Bapak, berdana. Atau kalau bahasa Mandarinnya bilangnya apa? Puse. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, mereka yang memiliki kebajikan atau mereka yang melakukan kebajikan-kebajikan, terutama dari praktek derma dan dana ini, Ibu Bapak, ia akan mampu memiliki paras yang cantik, memiliki wajah yang rupawan. Apapun harapan-harapan baiknya akan terpenuhi, Ibu Bapak, mereka yang melakukan kebajikan melalui derma ini. Kata-katanya akan didengar, akan memiliki banyak pengikut, Ini adalah akibat dari mereka yang mempraktekkan derma. Dan lebih tinggi lagi dari praktek derma atau dana ini, Ibu Bapak, itu bisa mencapai pembebasan sejati. Dana atau praktek dharma, praktek memberi atau berdana ini merupakan praktek dasar, praktek awal. Maka kalau di dalam agama Buddha, mereka yang ingin memperoleh kebahagiaan, mereka yang ingin memperoleh kesenangan, maka cukup praktek dana dan praktek moralitas, praktek sila, Ibu Bapak. Anda akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi kalau untuk memperoleh ketenangan, maka harus praktek meditasi. Praktek sila dan praktek dana itu akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh kesenangan. Tetapi kalau untuk memperoleh ketenangan, maka harus praktek meditasi. Pokoknya kalau praktek meditasi itu kayaknya agak susah. Kenapa bilang susah? Kalau diajak retreat meditasi, kebanyakan ya, kalau ada kegiatan retreat meditasi, apalagi kalau meditasinya gratis, kebanyakan orang nggak suka. Nah, waktu ini ya, menyambut masa wasa, di sini ada kegiatan meditasi selama 3 bulan di Wihara Budayana ini. Waktu pertama pesertanya banyak, Ibu Bapak. Waktu ketiga, kedua, ketiga, dari banyak udah mulai berkurang. Bahkan peserta yang ikut sampai ada yang 1 orang. 1 orang. Tapi masih mending, ini luar biasa. Dan 1 orang ini dari pertama sampai selesai luar biasa. Tidak absen, Ibu Bapak, hadir terus. Makanya ini guyonnya, kalau umat Buddha diajak meditasi, biasanya mereka jarang mau. Apalagi kalau meditasinya gratis, karena berpikir, wah ini kalau gratis kayaknya hasilnya kurang. Maka saya ada berpikir, tapi ini sekedar guyon ya,
apalagi ini ada rekamannya nanti dibilang beneran ya. Saya kadang berpikir bagaimana nanti kalau saya buat retreat meditasi berbayar. Karena kalau bilang berbayar biasanya pesertanya banyak ibu bapak. Seminggu latihan meditasi Gotio. Itu biasanya pesertanya banyak. Kenapa kadang kalau berbayar itu pesertanya banyak dan mereka biasanya tidak absen, hadir terus, takut rugi ibu bapak. Makanya mereka akan hadir terus, walaupun mungkin waktunya agak panjang. Jadi ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, di mana di dalam mereka yang praktek-praktek atau berbuat kebajikan melalui derma ini, ada hal-hal yang bisa diperoleh seperti wajah cantik, wajah rupawan, memiliki banyak pengikut, akan dihormati oleh orang lain, dan banyak hal-hal keinginan-keinginan baik yang lainnya bisa dimiliki Bapak. Maka jangan pernah Anda ragu ketika Anda melakukan kebajikan. Ketika Anda berbuat baik, jangan pernah ragu, karena nanti keraguan itu akan merusak nilai kebajikan dari perbuatan baik yang akan ibu bapak lakukan. Lalu bagaimana caranya agar pengharapan yang baik tersebut bisa diperoleh melalui praktek derma atau praktek dana ini? Di dalam Sapurisa Dana Sutta dijelaskan ada 5 hal yang harus dilakukan oleh mereka yang melakukan derma dengan baik. 5 hal yang harus ibu bapak lakukan ketika praktek derma atau berbuat kebajikan melalui dana. Yang pertama, memiliki keyakinan. Berdanalah dengan penuh keyakinan ibu bapak. Dan saya yakin para upasaka, para pandita, ibu bapak dan saudara sekalian yang hadir di sini, tentu karena dasar keinginan, karena dasar keyakinan, maka ibu bapak ada di tempat ini. Kalau Anda tidak memiliki keyakinan, tentu Anda tidak akan berada di dalam ruangan ini. Apalagi malam ini malam minggu ibu bapak. Malam minggu itu malam yang baik buat shopping, buat jalan-jalan ke mall. Tetapi apa yang ibu bapak lakukan di sini? Hadir di sini untuk melakukan pesta kebajikan. Kenapa? Karena ibu bapak punya keyakinan. Karena Anda yakin dengan perbuatan baik yang dilakukan memperoleh hasil yang baik pula, maka Anda pun turut hadir di malam hari ini. Kemudian yang kedua, hendaklah melakukan kebajikan yaitu dengan penuh hormat. Berbuat baik, derma atau dana ini bukan hanya pada malam hari ini ibu bapak. Dimanapun ketika Anda melakukan kebajikan melalui derma atau dana, maka lakukanlah dengan penuh hormat. Maksudnya bagaimana dengan penuh hormat ini? Hendaknya ketika memberikan, lakukanlah misalnya boleh membungkukkan badan ya. Atau mungkin kita mengucapkan terima kasih. Nah ini contoh yang baik yang mungkin bisa ditiru. Seperti orang-orang seci ibu bapak. Ibu bapak pernah melihat orang-orang seci ketika mereka melakukan kebajikan. Apa yang mereka lakukan ibu bapak? Setelah memberikan sesuatu pada orang lain, apa yang mereka lakukan? Mereka akan membungkukkan badan dan mengucapkan kata terima kasih yang begitu dalam. Itu adalah sebagai bentuk rasa hormat ibu bapak. Mengapa justru mereka yang memberi mengucapkan terima kasih, bukan orang yang menerima? Karena mereka tahu orang yang memberi diberikan kesempatan
untuk berbuat baik. Maka dengan cara seperti itu sudah sangat tepat Ibu Bapak. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, mestinya kita yang memberikan, yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Maka lakukanlah dengan penuh hormat, atau dengan menyampaikan kata-kata yang penuh kasih. Karena kan ketika orang kadang memberi, ya banyak cara-cara yang kurang pantas, kurang patut kadang memberikan orang lain atau ketika membantu orang lain. Contoh, misalnya ibu bapak lagi di lampu merah, melihat pengemis sedang minta, bisa saja kadang dari dalam mobil Anda melemparnya. Ya, nih. Tapi kalau lebih pantasnya ketika dia dekat, kita memberikan dengan penuh rasa hormat, itu adalah cara yang tepat. Ini yang harus dilakukan cara kedua dengan penuh rasa hormat. Kemudian cara yang ketiga yaitu memberi tepat pada waktunya. Maksudnya bagaimana memberi tepat pada waktunya Ibu Bapak? Contoh, kalau Ibu Bapak berderma atau berdana kepada Biku Sangga, kalau malam hari Anda berdana makanan, itu tidak tepat Ibu Bapak. Tapi apakah baik? Baik Ibu Bapak, tetapi kurang tepat. Karena biku malam hari, terutama yang tradisi Theravada, umumnya tidak makan. Jadi ketika Anda memberikan atau berderma makan pada malam hari, itu tidak tepat pada waktunya Ibu Bapak. Tapi kadang ada juga ai-ainya, ibu-ibunya maksa, makan tampuk lah suhu, biokin lah, kan tampuk aja. Nanti tampuk lama-lama jadi banyak tampuk. Jadi Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, malam ini saya kasih tahu kepada Ibu Bapak, kalau mereka yang menggunakan tradisi Theravada seperti ini, jangan pernah tawari makan di malam hari atau di sore hari Ibu Bapak. Karena itu adalah pemberian tidak tepat pada waktunya. Sekalipun niat baik Anda itu ada, itu adalah niat baik, tetapi tidak tepat pada waktu. Dan jika juga Anda memberikan sesuatu pada orang lain, jika orang itu lapar, maka berikanlah makanan. Jika orang itu haus, maka berikanlah minuman Ibu Bapak. Itu adalah pemberian yang tepat. Kemudian yang keempat, memberi dana dengan penuh kasih. Memberi dana dengan penuh kasih. Artinya apa? Hendaknya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka berikanlah tanpa melekat Ibu Bapak. Maksudnya tanpa melekat bagaimana? Karena kebanyakan seseorang ketika sudah memberikan masih saja dibawa di dalam pikirannya. Dan ini banyak sekali ya kita temukan, terutama kalau para biku ya datang ke satu wihara di mana banyak ibu-ibu yang dana makan. Itu kadang ibu-ibunya nunggu liatin bantenya makan nggak ini, bantenya makan nggak apa yang saya persembahkan. Bisa saja mungkin ibu-ibu yang di situ melihat, misalnya ibu-ibunya ini suka makan kue tio, tiba-tiba kue tionya dimakan sama bantenya. Waduh, malah dimakan kue tionya sama bantenya. Apa yang Anda berikan Ibu Bapak, memberi dengan penuh kasih. Ketika Anda sudah memberi, jangan dipikirkan lagi, karena apa yang sudah Anda berikan itu sudah hak milik dari orang yang Anda berikan Ibu Bapak.
Nggak boleh Anda berpikir lagi orang itu pakai atau tidak pakai, makan atau tidak makan. Jangan Anda berpikir demikian. Karena letak kebajikannya ketika Anda sudah memberikan, bukan sudah memberikan. Di saat Anda memberikan, disitulah letak kebajikannya. Atau Anda mungkin memberikan kaos sama kawan Anda, tahu-tahu kaosnya kok nggak dipakai, malah orang lain yang pakai. Kalau Anda memberikan tanpa rasa kasih, masih melekat terhadap barang tersebut, bisa saja Anda benci terhadap kawan Anda tersebut. Ini saya kasih baju buat dia, malah orang lain pula yang dikasih. Jadi akan timbul ketidaksenangan. Maka memberilah dengan tanpa melekat. Dan yang kelima, berdanalah tanpa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda berbuat baik, Ibu Bapak, dimanapun Anda melakukan perbuatan baik, jangan pernah Anda melakukan kebajikan tersebut justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh misalnya begini, pada malam hari ini Anda hadir di sini, ingin melakukan perbuatan baik, Anda mau berdana, bolui lah, nggak ada duit, ya. Terus Anda berpikir, wah saya mau utang dulu lah, biar bisa ikut kongsen. Ternyata apa? Setelah berutang, ya, sudah selesai utang berapa hari, berapa bulan, ditagih sama yang punya utang, belum juga bisa bayar, akhirnya timbul apa? Kebencian, ketidaksenangan. Itu kan sama halnya kita mau berbuat baik tetapi merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi ketika Anda berbuat baik, jangan pernah melakukan kebajikan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan hal yang paling penting di dalam melakukan kebajikan, terutama di saat melakukan sanggadana pada malam hari ini, Anda harus mengkondisikan 3 kondisi batin yang gembira. Apa saja kondisi batin yang gembira ini? Sebelum Anda memberi, harus berbahagia. Wajib berbahagia, wajib. Bukan sunat, ya, bukan sunat tapi wajib. Dan di saat Anda memberi juga wajib harus gembira, wajib harus senang, gitu Bapak. Dan lebih-lebih setelah Anda berbuat baik, nanti setelah Anda berdana, harus juga merasa senang, harus merasa gembira. Jangan sampai nanti Anda sudah berbuat baik malah timbul kesedihan, timbul penyesalan, maka kebajikan Anda akan cacat. Diibaratkan seperti Anda menanam pohon mangga, pohonnya ada, tapi buahnya kecil-kecil, kecut lagi. Bisa saja buahnya sudah jatuh duluan sebelum matang. Kenapa? Karena sudah merusak kebajikan atau perbuatan baik tersebut dengan pikiran-pikiran penyesalan, ya, kegelisahan dan kekhawatiran. Karena pemikiran ini bisa saja muncul, Ibu Bapak. Belum juga keluar dari bakti salah udah berpikir, wah harusnya gua tadi nggak berdana, harusnya gua berdana setengah, lupa malah salah ambil dari dompet tadi. Malah timbul kegelisahan, timbul penyesalan. Nah ini akan merusak kebajikan yang Anda miliki, Ibu Bapak. Yang harusnya buahnya harusnya super, manis, enak, malah buahnya pahit, Ibu Bapak. Malah buahnya malah kecut. Maka jangan merusak pikiran-pikiran baik tersebut, perbuatan-perbuatan baik tersebut dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, karena ceramahnya dibatasi paling lama 30 menit, Ibu Bapak. Dan saya bilang 15 menit atau 20 bisa selesai. Tapi saya lihat
25 menit udah selesai. Ya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang Ibu Bapak lakukan pada malam hari ini senantiasa akan membawa berkah kebahagiaan, kesejahteraan, dan semoga juga sanak keluarga Ibu Bapak dimanapun mereka berada turut bisa menikmati kebajikan yang Anda lakukan pada malam hari ini. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup